perannya ya. Nah, pada saat ini kita harus bercita-cita ya, berpanduan ketika Anda lulus ya, Anda harus menjalankan peran sebagai dokter keluarga dimanapun atau saat kamu menjadi apapun. Misalnya, kamu menjadi dokter spesialis mata misalnya ya, meskipun kamu bukan lulusan pendidikan kedokteran keluarga, tapi saya berharap ketika Anda menangani misalnya penyakit mata ya, misalnya sebagai dokter spesialis mata ya dia, Anda tetap mengerjakan, membantu pasien sesuai dengan kaidah-kaidah kedokteran keluarga. Saya harapkan seperti itu. Jadi saya berharap ini menjadi ruh Anda, apapun posisi Anda, meskipun Anda menjadi dokter spesialis di luar dokter spesialis kedokteran keluarga. Sampai di sini bisa ditangkap dia? Ya, karena Indonesia itu berbeda sekali dengan negara lain. Pertama, Indonesia itu seperti buah pisang, iya enggak? Iyalah, coba kamu bayangkan dari Sabang, ya enggak? Kemudian Jawa, kan Merauke, kan kayak banana toh? Iya enggak? Sebenarnya saya tuh memahami, oh iya ya kayak banana ya, itu malah dari orang di luar Indonesia. Ya. Mungkin karena melihat petanya ya. Dan kan kalau kamu lihat di bola dunia, coba kamu bayangkan bola dunia. Indonesia terletak di mana, Dik? Tengah-tengah itu ya, center gitu. Ya kan? Nah, kemudian yang artinya apa? Artinya besar sekali itu loh, Dik, Indonesia. Ya enggak? Jadi nangani kesehatan Indonesia dengan nangani kesehatan di Singapura beda banget. Jadi kamu harus percaya diri. Ya wajarlah Singapura seperti itu. Bahkan hanya sebesar kota Jogja kan Singapura. Nah Indonesia segitu gedenya. Jadi sebenarnya dunia itu takut loh sama kita. Karena kita tuh raksasa. Lalu berikutnya lagi. Indonesia itu terdiri dari lebih more than 13,000 island. Percaya nggak? Kalau nggak percaya hitung sendiri ya. Saya aja nggak pernah ngitung ya. Negara mana yang pulaunya lebih dari 13.000 se-Indonesia? Coba mana? Nggak ada. Hanya Indonesia saja, Dek. Bahkan banyak pulau-pulau yang nggak ada penduduknya. Oh, hebat ya, kaya ya kita ya. Iya. Lalu berikutnya lagi. Kita tuh kalau punya rumah, bayangan rumah kita itu apa? Kalau kita punya rumah, bayanganmu apa? Ada halaman, kan? Lalu rumah itu kamu kuasai sendiri kan? Tapi kalau kamu tinggal di, sampai contoh di Taiwan, yang saya sering ke situ ya. Kalau tanya rumahmu mana, ya, maka bayangannya bukan rumah yang kayak kita, tapi apartemen. Jadi cuma satu kamar, meskipun mewah ya. Sehingga mereka ngomong ke saya, kamu tuh kaya banget. Kamu tuh kaya banget gitu, Tik. Kamu tuh kaya banget gitu ya. Jadi karena mereka itu nggak pernah bisa bayangkan punya rumah seperti kita gitu. Kecuali di desa banget, misalnya di Yahliu, dekatnya Hualien, ya teman yang pinggir-pinggir yang desa banget. Kalaupun Korea ya Korea yang jangan yang Seoul, yang jangan Daegu, jangan yang terkenal, yang desa-desa banget ya, baru punya rumah kayak gitu ya. Tapi kalau kita enggak gitu ya, di Jogja masih punya rumah seperti itu. Sehingga bayangan kita sebagai dokter keluarga itu jangan disamakan dengan dokter keluarga di luar Indonesia. Artinya sebagai dokter spesialis pun Anda harus punya jiwa sebagai dokter keluarga. Ya, nah ini coba contohnya. Jadi yang paling peningkatan kesehatan ya, itu jangan hanya berpanduan atau membayangkan kalau sudah memberikan terapi selesai, memberikan obat selesai. Ya, belum selesai. Nah ini yang jiwa atau ruh dokter keluarganya di situ. Ya. Nah ada 3 perilaku utama ya dokter keluarga ya. Pertama dia mengutamakan pasiennya, lalu hubungan antara kita dengan pasien. Begitu ya. Pasien tuh senang loh
Kalau bahkan kita tuh hafal namanya, ya enggak? Coba kamu panggil namanya, langsung GR. Aku tuh beratkan banget ya sama dokter dia ya. Padahal dokter itu nggak beratkan hanya kamu ya, mungkin yang lain juga beratkan, tapi rasanya gimana gitu, ya enggak? Gitu. Menyebut nama, ya. Kemudian bahkan menanyakan gimana anaknya, waduh, Jan ya. Tapi percayalah, kalau Anda punya karakter yang semacam itu, Anda akan disukai oleh pasien. Kalau Anda tidak punya karakter seperti itu, meskipun IP kamu 4, enggak mungkin ya 4, ya. Ngarang ya. Meskipun IP kamu 4 ya. Ya. Kumlot ya. Kalau EB pasti di atas 80. Misalnya, tapi kamu nggak punya karakter yang disebutkan, nggak punya pasien deh kamu deh. Ditinggal ya. Gitu ya. Jadi ketika Anda praktik skills lab, komunikasi, skills materi-materi tentang kedokteran keluarga, coba kamu praktekkan. Kedua, holistik deh. Ya, holistik. Jadi ketika menangani pasien sambil contoh HNP, hernia nukleus pulposus, kamu bertanya tentang apa? Pekerjaan. Bayangkan, dia HNP, pekerjaannya bakul gendong di Bringharjo. Kalau kamu nggak memberikan informasi bahwa angkat berat itu merupakan resiko untuk memperparah HNP, pasien akan terus mengangkat berat. Kamu bisa memberikan solusi. Misalnya, Bu, pakailah alat bantu. Kalau selama ini bakul gendong, alat bantunya cuman apa? Lendang, ya. Selendang, ya. Nah, mungkin bisa pakai alat bantu misalnya dorong, ya. Dorong. Kalau ada baksos, belikan itu kan nggak mahal ya. Tapi minimal kamu menyampaikan. Jangan pakai lendang, Bu, tapi pakai kereta dorong. Karena kalau kamu berikan syarat berhenti bekerja, wow, itu majel banget ya. Ya, majel banget. Tapi minimal kamu bisa menyampaikan bahwa angkat berat merupakan resiko dari peningkatan HNP. Coba kalau dokter nggak perhatikan masalah dokter keluarga, yang terjadi cuma kasih resep, analgetik, dah pulang, selesai. Baik lagi makin parah dan harus operasi. Gitu. Nah, jadi dan mungkin bahkan berikan syarat berhenti bekerja ya. Gitu. Tapi kalau dokter keluarga nggak seperti itu. Ya nggak seperti itu. Karena kalau berhenti bekerja akan menambah beban. Mungkin dia malah jadi depresi ya. Karena nggak bisa punya uang. Oke, yang ketiga, preventif. Anda pernah belajar prevensi apa, Dik? Pencegahan apa, Dik? Jadi seluruh fase, baik dari pre sampai patogenesis sampai sebelum mati, itu ada pencegahan. Kamu punya karakter dokter yang semacam itu. Jadi kamu punya dokter, kamu sebagai dokter yang punya karakter untuk selalu mencegah. Kalau dia punya stroke, sakit stroke, kamu harus punya pikiran untuk bagaimana mencegah supaya tidak stroke ulang, supaya tidak mati. Ya meskipun mati itu takdir ya dia, tapi kan kamu sebagai petugas kesehatan kan harus punya cita-cita untuk tidak mati, atau tidak cacat, tidak ulang, karena kematian stroke ulang itu lebih tinggi dibandingkan ketika stroke yang pertama, begitu ya. Jadi kamu harus punya karakter semacam itu, sehingga saya berharap sekali meskipun Anda dokter spesialis di luar dokter spesialis primer, Anda punya ketiga karakter ini, gitu ya, Dik ya. Oke, berikutnya lagi ya. Determinan. Anda masih ingat nggak determinan? Enggak ya? Bukan lagi lah ya blog sebelumnya ya, nggak mungkin ngulang ya. Yang nomor pertama ini masalah determinan. Anda harus paham tentang determinan, kemudian mengaplikasikan determinan itu. Ya. Kemudian yang kedua, untuk dokter keluarga itu memang tidak hanya menangani sektor usia tertentu. Oke, dokter anak ya hanya menangani anak ya kan? Tapi nggak ada dokter dewasa ya.
Ada dokter penyakit dalam mungkin ya, penyakit dalam ya semacam itu. Ya. Nah, tapi kalau dokter keluarga itu menangani lintas usia sehingga harus punya kompetensi yang bagus. Ya. Jadi kalau yang spesialis kan sempit tapi mendalam. Tapi kalau dokter keluarga itu luas dan mendalam. Apa itu? Jugangan ya dia. Kamu tahu nggak itu jugangan? Oke, berikutnya lagi. Yang ketiga yaitu kita menangani itu nggak hanya di ruang praktek. Kita menangani nggak hanya di ruang praktek, tapi di wilayah. Sambil contoh, misalnya ada dokter puskesmas. Pertanyaan saya, apa beda antara dokter puskesmas dengan dokter di rumah sakit terkait dengan masalah wilayah? Apa beda dokter rumah sakit dengan dokter puskesmas terkait dengan wilayah? Cepet-cepet ya. Kalau dokter rumah sakit, wilayah kerjanya ya hanya di gedung rumah sakit. Di luar itu bukan tugas dia. Tapi kalau dokter puskesmas, wilayah kerjanya itu seluruh teritori wilayah kerja yang sudah ditetapkan undang-undang. Jadi misalnya, Anda dokter puskesmas Kasihan 1, wilayah kerja Kasihan 1 tuh termasuk sini, Taman Tirto. Nah, kalau ada pasien gagal ginjal, pasien stroke, pasien demam berdarah, itu masih wilayah kerja, masih kewenangan, masih tugas dokter puskesmas Kasihan 1. Tuh, hebat kan? Sehingga dokter di layanan primer di puskesmas Kasihan 1 nggak bisa hanya bekerja di ruang RB, kok RB, ruang pengobatan. Tidak bisa hanya bekerja di ruang pengobatan, tidak bisa hanya bekerja di gedung puskesmas, tapi dia harus punya kemampuan untuk menangani juga di luar itu, sehingga perlu adanya kayak screening, pusling, apalagi posyandu dan sebagainya, pencatatan, surveillance dan sebagainya. Bisa ditangkap ya? Oke. Jadi tidak hanya di tempat praktek. Oke. Jadi kita ternyata nggak bisa seperti ini. Ya. Itu bukan masalahku, nggak bisa. Ya. Masalahmu masalahku, bukan agamamu agamaku loh, bukan ya. Masalahmu masalahku, masalahku bukan masalahmu. Wah, enak banget ya. Gitu ya. Oke. Nah, ini contoh level yang kita harapkan level 5. Yang kita harapkan level 5. Paling tidak level 4. Tapi jangan sampai berhenti di level 1, 2, dan 3. Gitu ya, Dek ya. Jadi kita harapkan level 4. Kalau bisa level 5. Oke, nanti kamu baca sendiri ya. Nah, ini. Jadi memang dokter keluarga itu cerdas ya, Dek ya. Karena dia bisa mengkombinasikan ya aspek-aspek materi di luar di luar wilayah, tidak hanya di wilayah kedokteran, tapi juga di bagian lain. Sambil contoh gizi. Ya. Seringkali kita itu tidak mau belajar gizi dengan sungguh-sungguh. Berpikir bahwa toh ada ahli gizi. Toh ada ahli gizi. Padahal kalau Anda ingin menjadi dokter yang memang mudah disukai oleh pasien, Anda harus punya kemampuan masak gizi. Sehingga Anda bisa memberikan saran berapa kalori yang harus diturunkan. Berapa kalori yang tidak boleh dilebihkan kalau dia pasien misalnya, atau gagal ginjal misalnya. Ya, bisa dicatat di situ ya. Jadi untuk keluarga itu dokter yang mau open mind, mau buka pikirannya untuk belajar, melengkapi kompetensi-kompetensi sehingga dia bisa dengan holistik. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada ya gizi, materi gizi ya. Sebenarnya kita ada dokter rehabilitasi medik ya. Nah nanti baru itu ya, tapi tinggalnya nggak di sini, di Bandung ya. Oh iya, soalnya untuk melengkapi akreditasi yang menerima rehabilitasi medik gitu ya. Oke. Nah ini sehingga kalau bisa kita memberikan kesimpulan apa
plan komprehensif bagi dokter layanan primer itu. Pertama, dia harus patient center, melaksanakan baik farmakologi maupun non farmakologi dengan tepat. Misalnya pasien dengan stroke, maka terapi non farmakologinya adalah apa? Edukasi untuk rawat inap, gitu. Dan kemudian infus dan sebagainya bila memang dia hemoragik dan sebagainya. Oke, nah edukasi, konseling atau family focus. Pasien DM atau pasien stroke dan sebagainya tidak bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri. Dia butuh support dari keluarganya. Ya. Sehingga kita juga perlu memberikan tadi level berapa tadi? 4 dan 5. Jadi kita minta pada pasien untuk ada keluarga yang datang saat berkunjung supaya kita bisa memberikan edukasi pada keluarganya. Itu di semuanya dia, di semuanya. Jadi sayangnya saat ini banyak sekali pasien yang datang sendirian ya, dengan alasan nggak mau merepotkan ya. Padahal itu tidak. Ya, itu tidak baik. Jadi kalau misalnya orang tuamu nggak pengen merepotkan kamu, saya tak datang ya ke rumah sakit sendiri, itu tidak baik. Ya. Jadi tetap harus ada yang mengantarkan supaya kita bisa dokter bisa memberikan edukasi. Oke, nah berikutnya lagi yaitu community oriented. Nah ini juga nanti kita jelaskan. Nah kemudian rujukan nanti kita bahas. Kapan kriteria kita merujuk? Ini kita harus menguasai, ya. Termasuk di bidang muskuloskeletal. Pertama, waktu. Ya. Karena ada yang namanya golden time standard. Sambil contoh, misalnya pasien dengan kontusi cerebri, kecelakaan. Masa emasnya 6 jam. Ketika dia datang ke rumah sakit ditangani dengan baik, dia mengalami penurunan kesadaran kurang dari 6 jam, hasilnya jauh lebih baik dibanding ketika dia melewati golden time. Jadi ketika ada pasien dengan kecelakaan lalu lintas, kita harus memberikan pesan, ya. Bila ada penurunan kesadaran, maka harus segera ke rumah sakit. Kita akan segera, karena ada yang namanya golden time. Gitu, ya. Termasuk jantung juga gitu dan yang lain-lain. Oke, berikutnya lagi. Jadi waktu sangat penting. Ada usia tertentu yang meningkat resiko dan komplikasinya. Bisa anak-anak, bisa lansia. Ketiga, adanya komplikasi yang memperberat, ya. Sehingga kalau misalnya Anda akan beratkan penyakit dengan komorbid, ya, itu berarti dia sudah masuk ke kriteria rujukan. Komplikasi terakhir komorbid ini. Oke. Nah, selain 4 kriteria itu, ya, Vaskes juga bisa menjadi dasar untuk melakukan rujukan untuk melakukan keberlangsungan. Sambil contoh ada rujukan sarana, ya, untuk memeriksa ronsennya, ya, dan sebagainya. Oke. Selain rujukan, ada juga yang namanya rujuk balik. Ya. Sambil contoh, dia sudah mengalami operasi ya HNP, dia sudah mengalami perawat inap stroke misalnya seperti itu. Maka ketika dia kondisi itu sudah stabil dan dia masih perlu pengobatan dan asuhan, maka bisa dilakukan perawatan kembali di Vaskes primer. Bisa di Firdaus, bisa di Puskesmas, ya, dan sebagainya. Nah ini kalau kita lihat ya, runtutan mind map ya untuk yang muskuloskeletal nyeri ya. Oke. Nah, tabelnya mana ya? Coba sebentar. Oh nanti ya, yaudah nanti kita ini dulu aja, sabar. Nah, dalam fenomena epidemiologi kita perlu melihat bahwa banyak sekali pasien-pasien nyeri ya, yang dia datang ke puskesmas atau ke primer. Namun kemudian karena kesalahan persepsi dari pasien, kesalahan persepsi dari dokter, memberikan saran yang sebenarnya tidak perlu. Saran apa yang sering sekali muncul? Yang tidak perlu pada pasien muskuloskeletal. Apa, Dik? Saran apa?
saran dokter istirahat, ya nggak? Lalu ngasih surat apa? Surat sakit, iya nggak? Nggak masalah kalau hanya 2 hari 3 hari. Tapi kalau kemudian tambah lagi 3 hari dan sebagainya. Yang rugi tidak hanya si instansi bekerja, tetapi juga pasien. Nah, padahal pasien manut dengan instruksi dokter. Tetapi ketika dokter tidak paham tentang secara epidemiologi ataupun kedokteran keluarga, penanganan muskuloskeletal, dia dengan mudah sekali memberikan surat keterangan sakit. Nanti kita lihat juga, Pengaruhnya ini adalah biopsikososio religius. Jadi pertama, untuk masalah psikis, pasien akan merasa tidak mampu. Dia akan merasa tambah sakit. Oh iya ya, saya sakit ya. Oh saya nyeri. Wajarlah kalau saya nggak masuk kerja. Tapi secara sosial, temennya akan mengeluh, gimana sih kok nggak datang kerja? Saya jadi tambah pekerjaannya karena teman saya nggak datang. Atasannya, ini gimana sih bawahan saya itu, tak pecat aja ya, atau tak hentikan kontraknya ya. Nah kemudian keluarganya, dia juga akan, waduh, kalau ketika betul-betul kontraknya, bagaimana menambah penghasilannya dan sebagainya. Jadi bertambah lagi stres-stresnya. Coba kita lihat di sini nanti ya. Ya ini beberapa contoh ya, contoh yang terjadi dari penelitian epidemiologi bahwa ternyata pasien yang nyeri, mungkin di sini ada LBP yang ambil contoh ya, dia akan minum obat nyeri lebih banyak. Ya. Paracetamol nggak mempan, tambah ibuprofen, nggak mempan lagi, tambah apa? Apalagi? Semuanya diminum, bahkan tambah lama diksa, kortikosteroid dan sebagainya, NSAID, bukan NSAID malah tambah steroid. Jadi tuh terlalu banyak minum obat-obatan untuk menghilangkan nyeri. Meskipun sebenarnya ketika dia masih nyeri dan nggak minum obat pun dia masih tetap bisa bekerja, dia tetap masih bisa beraktivitas. Padahal resiko minum obat yang terlalu banyak akan mempunyai resiko untuk stres ulcer. Yang kedua, dia akan mengurangi aktivitas. Ya. Dia rested, bahkan avoid dari aktivitas. Ya. Dia ada duduk aja, atau dia mati tidur aja. Dia nggak mau bergerak. Yang terjadi malah apa? Stiffness. Lama-lama atrofi. Ya, lama-lama yang lain mengeluh, harus membantu, ya, dan sebagainya. Padahal dia bisa untuk lebih dengan rasa nyeri dia tetap bisa bekerja, bergerak, sehingga dia tidak terjadi stiffness dan sebagainya. Ya. Kekakuan ya saya ya. Oke. Nah berikutnya lagi ya ini stay in the bed more than usual. Ya, dia di tempat tidur terus. Ya. Jadi dia bisa sebenarnya untuk melakukan itu. Nah ya ini yang beberapa contoh ya LBP ya. Seperti itu. Padahal ya coba kita di sini ya. Ya. Mungkin kita langsung lompat aja yang lain bisa kamu pelajari ya. Ini perbandingan antara bagaimana kalau dibagi penelitiannya kelompok yang dengan LBP tetap bekerja, kelompok LBP tidak bekerja, atau istirahat, atau cuti. Gitu ya, Dik ya. Kita bandingkan. Ya, kita bandingkan. Nah, grup yang tidak bekerja, ya, atau dia istirahat, dia mempunyai faktor psikologis yang jauh lebih banyak, gitu, ya, dibandingkan grup yang tetap bekerja. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan, kita bermain apa namanya pengandaian ya, bermain pengandaian. Misalnya, ya, dia tetap nyeri, ya, dia tetap nyeri. Apa akibat yang dia lakukan ketika dia nyeri atau LBP tadi? Dia akan menurun aktivitasnya, dia nggak bergerak, dia tetap duduk, bahkan tidur. Ya. Kemudian merasa, wah saya tuh nggak bisa apa-apa, saya tuh harus selalu dibantu. Saya ke kamar mandi aja saya harus dibantu. Ya. Nah berikutnya lagi, dia selalu pindah-pindah dokter. Ya. Ke sini nggak mempan, ke sana nggak mempan. Ya, terus pindah-pindah dokter. Ini dokternya nggak pinter ini. Ya. Atau dia kembali lagi ke dokter tersebut berkali-kali. Berikutnya lagi, minum obat terus-terusan. Bahkan kalau perlu minum obat penenang. Ya, supaya dia nggak terlalu nyeri.
Dia nggak mau berdamai dengan nyerinya. Nah berikutnya lagi ada konflik di tempat pekerjaannya. Karena dia minta surat izin 3 hari, tambah lagi 3 hari. Terus bahkan bisa sebulan. Masuk sebentar, izin lagi. Masuk sebentar, izin lagi. Terus seperti itu. Ya. Sehingga apa? Sehingga itu berpengaruh pada tempat kerja, di rumahnya, karena harus ada orang membantu, ya, dan juga provider BPJS, ya, BPJS karena kunjungannya banyak sekali. Nah, ini adalah biopsikososial perspektif, ya. Nah, dari sini kok kita lihat tadi aktivitas menurun, yang terjadi apa? Ya tadi stiffness jointnya, ya. Lalu juga muscle-nya jadi atrofi, ya. Nah berikutnya kalau dia nggak merasa penting, nggak merasa berguna, ya. Lalu yang terjadi apa? Depresi, ya, mudah marah, bahkan sulit tidur. Kemudian kalau dia selalu minum obat analgesik, maka yang terjadi apa? Ya side efeknya itu sel ulcer. Jadi semakin banyak sufferingnya dia, penderitaannya makin bertambah, difabelnya makin bertambah, terus begitu. Dan yang terjadi ini tadi, ini ya efeknya ya kita lihat ini sini, ya terus itu ya. Jadi ini kok malah melompat ke sini ya, coba ada lagi nggak ya? Ini dulu ya. Jadi kalau kita melihat ya, ternyata penurunan nyeri ya itu ternyata hampir sama antara kelompok yang dia menggunakan obat anti nyeri, ya, meskipun dibandingkan kelompok dari yang dia tetap bekerja, ya, menggunakan obat nyeri dan dia tidak bekerja, kemudian dia tetap bekerja dan tidak menggunakan obat nyeri. Ya, ternyata juga sama menurunnya, hanya memang ada butuh waktu, begitu. Jadi akhirnya apa? Pilihannya apa berarti? Ya tetap bekerja. Gitu. Ya, kecuali kalau dia betul-betul gawat daruratan. Gitu. Jadi ketika kita memberikan saran ya, sebentar tak balik lagi ya. Ketika kita memberikan saran ini sebenarnya contoh hasil labnya ya, hasil penelitiannya ya. Jadi contoh memberikan saran atau edukasi ya, itu penting sekali. Supaya apa? Supaya pertama UGD itu ya memang betul-betul menerima pasien yang betul-betul penting, yang berat, yang memang gawat darurat. Yang kedua, saran itu tidak merugikan pasien, tidak merugikan keluarga pasien, gitu, ya. Karena tadi hasilnya sama aja antara yang dia tetap bekerja dan tidak minum analgesik, ya, yang tanpa minum analgesik pun dia tetap bisa bekerja, ya, gitu. Karena dengan analgesik yang sangat sering, stres ulcer dan sebagainya, gitu ya. Oke. Nah, kita supaya kenapa? Supaya kita tidak salah dalam memberikan saran, maka kita harus sadar kapan dikatakan itu gawat darurat, kapan dikatakan itu kasus yang memang harus diberikan penanganan yang tepat, obat dan sebagainya, atau rujukan. Kita harus punya kemampuan untuk itu, ya. Kita ambil di sini ya. Jadi kita harus tahu betul apa aja yang menjadi kasus gawat daruratan dalam muskuloskeletal. Ini ada beberapa contohnya ya, trauma kepala dan sebagainya. Oke. Nanti yang lain kebaca ya sendiri ya. Nah ini mengapa saya sampaikan berkali-kali seperti itu? Karena penyakit-penyakit yang seperti ini itu hampir sekitar ya sebagian besar kasus di layanan primer atau di puskesmas itu kasusnya seperti ini. 3/4-nya datang. Ya. Dan padahal dari 3/4 yang nyeri, itu nyeri punggung, nyeri kaki dan sebagainya, dia akan hilang sendiri hanya dengan prosedur umum yang sederhana. Begitu. Ya. Misalnya dia juga tetap harus bergerak, ya. Dia harus tahu kapan yang itu memang betul-betul harus minum obat sama tidak, gitu ya. Nah ini seperti itu. Jadi kita harus tahu pasti tidak terlambat dalam merujuk atau memberikan penanganan, tetapi kita tidak memberikan penanganan yang sebenarnya itu tidak diperlukan. Contoh yang lain misalnya dia ada, nah ini sudah beda ya. Kalau misalnya di punggung karena TB, bisa ya dia, TBC itu di Indonesia cukup tinggi ya. Bahkan pasien dengan
bahkan di puskesmas saat ini ya, pasien dengan batuk lama pun harus segera dipastikan bahwa dia tidak ada TB dan sebagainya. Ya. Kalau HIV jelas ya harus diperiksa apakah dia TB atau tidak. Nah ini tadi ya gambarnya tadi udah ya. Oke, inflasinya. Nah, di buku panduan praktis klinis dari dokter untuk vaskes primer untuk muskuloskeletal itu cukup banyak, termasuk neurologi. Kenapa saya masukkan di blok ini? Karena nanti yang di blok berikutnya itu tidak ada jam untuk yang kedokteran keluarga. Ya, jadi saya masukkan di blok ini. Ya, jadi neuromuskuloskeletal. Ya. Untuk materi yang neuro itu saya tidak memberikan semuanya karena terlalu banyak ya. Saya hanya fokus ke tension headache, migrain, kemudian stroke ya. Jadi tidak banyak. Oke, kita mulai ya. Oke. Nah, pasien fraktur ya itu mungkin di tiap kota berbeda-beda jumlahnya ya. Mungkin di kota seperti bahkan saya juga heran ya, Madiun ya, karena saya kebetulan koas di sana, itu cukup besar ya, itu besar prevalensinya trauma, ya kecelakaan ya. Kalau di Jogja malah kebanyakan kecelakaannya karena goes ya. Jadi olahraga maunya sehat malah tambah kecelakaan ya. Itu. Jadi memang beda-beda tiap kota beda-beda spesifikasinya. Nah, namun ya yang jelas kita sebagai dokter di dalam primer itu punya tingkat kemampuan sampai 3B. Ya. 3B untuk yang fraktur. Yang perlu kita waspadai adalah deteksi fraktur terbuka. Ya. Di mana ini ada berhubungan dengan dunia luar sehingga ada kemungkinan kontaminasi, sehingga ada golden period untuk dilakukan penanganan operasi. Ya. Kemudian sering sekali kadang kita lihat ada dokter yang tidak bisa membedakan apakah dia fraktur atau tidak. Nah, Anda sebagai dokter keluarga tanpa ronsen pun kita sudah harus bisa melihat apakah ini fraktur atau tidak. Ya. Kita bisa melihat adanya deformitas, ya. Kemudian sulit digerakkan dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian tadi untuk deteksi dia ada terbuka atau tidak, ya. Kemudian dipalpasinya, ya, ada nyeri tekan, ya, deformitas, ada panjang gerak kurang diisi yang sehat, terutama untuk yang ekstremitas bawah, ya, inferior, ya, kaki kanan, kaki kiri berbeda panjangnya, ya, itu lebih mudah dilihat, ya. Kemudian gerakannya sulit, ya, atau biasanya tidak bisa digerakkan. Ini untuk membedakan apakah dia fraktur atau terkilir. Ya. Untuk membedakannya itu yang paling khas. Ini juga pemeriksaan penunjang, ya. Ini perlu diperlukan untuk ronsen, untuk Jogja termasuk mudah untuk mendapatkan ronsen, ya. Nah, klasifikasinya yaitu pakai grade, ya. Grade 1 dan grade 2. Ya. Nah, ini untuk komplikasinya, ya. Perdarahan terutama kalau dia bagian paha atau femur, ya. Kemudian juga shock septic, kemudian tetanus. Nah, jadi daerah Jogja terutama di dalam kota gede ya, itu kita masih menggunakan kuda ya dia, andong. Nah, kita perlu hati-hati di sini. Ya. Jadi seperti kayak ATS ya, bahkan di buku yang lain primer itu tetanus dibahas cukup banyak. Ya. Tetanus cukup banyak. Ya, gangren dan juga iunia sama iunia. Anda harus perhatikan jangan sampai pasien meminta untuk diurut. Nah, ini kebiasaan ya. Mereka melihat kayak diurut tuh dianggapnya bisa menyelesaikan masalah. Dipijat menyelesaikan masalah, padahal itu sangat berbahaya untuk itu, ya. Jadi harus dimulai dikelola dengan emergensi, terutama kalau untuk fraktur terbuka. Ya, kemudian juga imobilisasi fraktur dengan 2 sendi. Ya. Ini kalau yang pernah ikut TBM semuanya sudah tahu ya caranya ya. Kalau Anda di pramuka juga ada di tangan nih, diberitahu seperti itu. Karena saya melihat sering sekali dokter ketika merujuk, ya, memindahkan itu tidak 2 sendi, ya, untuk pengikatannya.
Ini penata laksanaannya ya. Jadi untuk yang grade 2 dan 3 fiksasi dengan fiksasi eksterna ya. Ini untuk cefalosporin semuanya ada ya di puskesmas atau di amfiluner. Untuk yang tetanus jadi khas untuk di Indonesia ya. Mungkin kalau di luar Indonesia tetanus hampir tidak ditemui ya, tetapi kalau di Indonesia masih banyak ya, sehingga ATS ya, itu perlu ya. Terutama kalau misalnya yang tetanus imunoglobulin. Nah, rujukan karena 3A ya, tadi kompetensi kita 3A, maka harus dilakukan kriteria rujukan. Hanya saat merujuk itulah yang kita perlu waspada, yaitu adanya bidai ya, untuk itu. Ya, tadi 2 sendi tadi. Ya. Dan tetap mengawasi tanda-tanda vitalnya. Kalau untuk yang tertutup ya, itu masih 3B. Sama dengan yang sebelumnya tadi. Ini ada beberapa, jadi sama ya, bengkak, kemudian juga euripitas, ya ini sama dengan tadi, lebih mudah ya. Tetap look, feel, kemudian move. Hati-hati dengan masalah compartment syndrome. Terutama kalau Anda membidai atau membalut, tapi terlalu kuat. Sehingga resikonya terjadi nekrosis. Jadi Anda harus hati-hati dengan compartment syndrome. Anda akan lihat dia biasanya sangat nyeri, ya, sangat merah, ya, dan sebagainya. Hati-hati di sini. Oke, nah ini juga ya sama dengan yang sebelumnya. Kriteria rujukan itu dirujuk ketika kondisinya stabil. Ya. Hati-hati dengan multiple trauma. Ya. Apalagi kalau Anda melihat adanya discharge di bagian abdomen. Ya. Kalau discharge abdomen berarti kemungkinan ada multiple trauma. Ya. Nah, berikutnya lagi yaitu polimialgia rematik. Mengapa ini harus ditekankan pada dokter yang primer? Ya, karena resiko berikutnya, ya, ini tingkat kemampuan lebih awal ya, 3A ya. Jadi suatu etiologi yang tidak diketahui yang mempengaruhi individu usia tua, ya, dan ditandai dengan adanya mialgia proksimal bagian pinggul, gelang bahu dengan kekakuan pada pagi hari lebih dari 1 jam. Jadi ini cukup banyak ya yang terjadi untuk kasus-kasus geriatri. Ya. Ya. Umumnya ya dia punya penampilannya lelah, ya, ada pembukaan distal dengan piting edema, ya, jadi ketika ditekan dia legok dia, cekung ya. Kemudian ada kekakuan otot, tapi tidak ada atrofi, nyeri pada bahu, sinovitis transien pada lutut. Anda bisa melakukan pemeriksaan KID-nya ya, untuk melihat adanya inflamasi atau tidak. Ya. Nah, kemudian di sini dari diagnosisnya pada usia geriatri, LED-nya dia lebih dari 40, ya. Kemudian nyerinya bertahan 1 bulan lebih ya, dari leher, bahu ataupun panggul. Oke. Ini juga merupakan penata laksanaannya. Anda melihat ya di sini ya, semua juga ada di puskesmas ya. Ada prednison ya. Kemudian juga terapi yang lain. Anda perlu edukasikan ya pada keluarga. Jadi support keluarga itu sangat penting. Dan baru dilakukan rujukan bila ya ada tambahan-tambahan komorbid dan sebagainya. Oke. Nah, artritis reumatoid ya, ini juga 3A ya. Ini adalah penyakit autoimun, sekarang makin banyak ini ya, autoimun ya. Tidak hanya artritis reumatoid ya, SLE dan sebagainya sudah mulai banyak ya. Ya, yang tanya dengan sinovitis eosinofilik dia akan merah ya, meradang ya. Di awalnya seperti ini. Faktor risikonya wanita, kemudian juga ada keturunan ya. Kemudian juga ada infeksi, kemudian merokok. Ini juga merupakan satu faktor risiko. Ya. Ini juga beberapa manifestasi ekstremitasnya. Ya. Nah, ini juga beberapa untuk RE-nya. Sayang kalau di puskes belum ada ronsennya ya. Jadi Anda hanya bisa melakukan rujukan untuk pemeriksaan. Ya. Rujukan untuk pemeriksaan. Beberapa kriteria diagnosisnya ya, untuk pembuatan skornya. Ya. Ini juga klasifikasi untuk rheumatoid arthritis. Oke.
Ini ADD-nya ya, lupus SLE ya. Ini juga cukup mudah untuk dibedakan ya. Ketika di bagian pipinya ada seperti kupu-kupu ya. Nah, komplikasinya yang kita perlu hati-hati ya. Deformitas sendi, kemudian carpal tunnel syndrome ya, juga dengan sindroma Fetty yang kalau kombinasi adanya internal ya dia, sphenomegaly dan sebagainya. Nah, ini beberapa penata laksanaannya ya. Jadi diberikan informasi untuk memproteksi sendi ya. Anda bisa meminta pasien untuk menggunakan deker ya. Ya, deker supaya dia tidak terlalu nyeri. Nah, ini yang sering kali kurang disampaikan pada pasien. Ketika ada keluhan pada bagian lututnya, tidak hanya diberikan obat, tetapi tidak diminta untuk menggunakan deker. Ya. Untuk fisioterapinya, ya ada terapi okupasinya. Ya. Ya, ini juga cukup banyak. Ya. Sayangnya pada pasien yang primer, dokter sering sekali mengalami kendala pasien tidak mau di ronsen atau dokternya tidak meminta rujukan ronsen. Padahal dengan ronsen itulah kita baru bisa memberikan suatu diagnosis ya untuk OA ini. Ya. Namun kita bisa melakukan diagnosis dengan ini adanya krepitasi nih ya. Jadi kita bisa krepik gitu ya, suaranya ya, krepitasi ya. Kemudian hambatan kaku di pagi hari. Ya. Untuk faktor resikonya biasanya lansia, obesitas ya, sehingga kita harus melakukan edukasi untuk menurunkan berat badan, gitu ya. Nah, kemudian juga pekerja berat dengan menggunakan sendi. Kemudian kita bisa memberikan edukasi supaya tidak menggunakan tangga. Ya. Nah, ini yang masih kendala ya. Apalagi kalau rumahnya di daerah Ngampilan ya. Rumah sana itu sempit-sempit deh. Sempit-sempit ya. Kemudian sering sekali ada tingkat tapi enggak ergonomis. Ya. Jadi dia hanya pakai tangga kayu untuk tempat tidurnya di atas, gitu. Ya. Jadi kemudian juga kalau dia bekerja, ya, tetapi tidak ada lift tempat pekerjaannya, atau rumahnya jalannya naik. Karena pasien kadang-kadang mengira kalau naik tangga itu untuk kesehatan, untuk melatih ototnya. Kadang-kadang ada yang bangga, oh saya habis olahraga, aku naik Borobudur loh. Padahal dia punya OA. Karena dia nggak tahu bahwa ketika dia naik tangga Borobudur tuh resiko untuk OA semakin besar. Padahal penyakit itu tidak bisa disembuhkan. Dia progresif. Ya, OA itu sifatnya progresif. Yang bisa kita lakukan adalah menghambat kecepatan progresivitas dari penyakit itu. Ya, dengan cara ya tadi, usahakan untuk nggak naik tangga, ya, tidak lari, ya. Kemudian apalagi? Ya, kalaupun MCK, sebaiknya yang jongkok, bukan yang jongkok ya, yang duduk ya semacam itu. Ini yang bisa kita lakukan. Dan yang kita lakukan itu manfaatnya besar banget, Dek. Ya, besar banget. Jadi edukasi kita untuk mencegah supaya tidak jadi progres itu manfaatnya sangat besar. Dan ini harus kita lakukan. Ya. Jadi ini beberapa tandanya, pemeriksaannya. Ya. Ini modifikasi gaya hidup. Definisi modifikasi gaya hidup itu tolong untuk dirinci ya, didetailkan saat memberikan edukasi. Contohnya pertama, bagaimana cara melakukan berat badan? Ya, aktivitasnya ditingkatkan, ya, untuk masalah makanan dikurangi karbo dan sebagainya. Ya. Melatih pasien untuk menggunakan sendi, artinya dia tetap menggunakan aktivitas anggota geraknya, tapi ya tidak diforsir. Ya. Nah, kemudian rekomendasi seperti ini, ya. Nah, analgesik hanya diperlukan aja. Usahakan yang bisa dibagi yang selektif, meloxicam ya, ataupun yang non selektif. Kriteria rujukan bila ada komplikasi, termasuk komplikasi dari penggunaan terapi COX-1 ketika dia mengalami stress ulcer, ya. Dia terlalu banyak minum obatnya, ada komorbid, ya. Kemudian juga tidak bisa diatasi dengan obat-obatan, atau mungkin adanya efusi sendi, ya, mungkin adanya CA, mungkin karsinoma, mungkin ya, kita harus melakukan rujukan.
Ya, nah ini fulus ya, luka ya. Luka ya. Ini merupakan keterampilannya adalah untuk yang laseratum 4A ya. Jadi Anda harus bisa menangani sendiri. Ya, tidak dirujuk ya. Tangani sendiri ya. Nah, kalau perforatum nah itu yang harus dirujuk ya. Karena bisa jadi ada resiko di dalamnya bisa sepsis dan sebagainya karena dia harus dibuka lebih cross ya, lebih luas ya. Misalnya luka karena tembakan peluru ya atau tusukan ya, seperti itu. Mungkin ini yang ini kayak bisa Anda baca sendiri aja ya. Rumusnya ya, tipe lukanya. Ini juga ya. Ini lipoma. Kita masuk ke ini yang LBP ya. Bentar. Ya. Dari durasi, asosiasi, postur, gejala konstitusional, nyeri alih, faktor memperberat, faktor yang memperingan. Kurang nih, salah nih ya. Faktor yang memperberat dan faktor yang memperingan ya. Salah ketik. Oke, ini beberapa ini, fisiknya ini sama, X-ray-nya ini, ya ini beberapa tempat, ya. Anda harus memeriksa juga untuk yang screen-nya ya, sosial, kultural, religius, edukasi, ekonomi dan medical ya. Genogram, respen, kemudian juga skor PHBS, kemudian 10 prinsip menu seimbang, ya. Kemudian recall gizi. Untuk tata laksana ini sudah sampaikan ya. Jadi usahakan untuk ergonomis untuk tempat duduknya, ya. Kemudian juga menghindari mengangkat beban berat. Ketika dia mengangkat barang, usahakan untuk lututnya itu ditekuk, ya semacam itu ya, supaya bebannya tidak semuanya di punggung, gitu. Ini kriteria rujukannya ya, sudah ada tadi. Ya, ini ada kriteria rujukannya. Misalnya ada suatu anestesi area saddle. Kemudian ini karena ini sistemik. Ya. Kalau ada gejala retensi urin ya, ini sistemik. Kriteria rujukan apa namanya ke spesialis. Ya. Ini nyeri sendi juga. Ya. Ini beberapa. Kita bisa membedakan antara yang inter sama juga ekstra. Ya. Pemeriksaan fisiknya. Tata laksananya, ini obatnya tadi saya sampaikan nanti ya. Obatnya, resikonya tadi saya sampaikan untuk stres ulcer ya. Meskipun sudah digunakan tambahan dengan PPI ataupun antasida ya, tapi Anda harus hati-hati ya. Karena kalau dengan ulkus maka harus dihentikan ya, pengobatannya itu. Ya. Karena apa? Karena kita menjunjung tinggi tentang kualitas dari mutu. Ya. Sadar mutu ya, dan juga sadar biaya ya. Untuk masa komunikatornya, beberapa case-nya. Oke. Nah, kemudian ini untuk tobacco ya. Anda juga perlu memberikan saran. Tadi faktor risikonya merokok tadi ada di depan tadi ya. Anda harus memberikan saran ya tentang masalah bahaya merokok ya, terutama pada muskuloskeletal. Ini ada beberapa slide ya yang Anda bisa baca ya. Pertama tentang masalah bahwa tobacco ternyata juga memberikan suatu resiko untuk terjadinya LBP lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak merokok. Ya, ini penyebabnya mengapa kok merokok bisa menyebabkan low back pain, ya, mekanismenya. Ya. Kemudian juga osteoporosis juga sama, ya. Jadi juga smoking itu juga merupakan meningkatkan resiko untuk terjadinya osteoporosis ya. Densitas juga menurun ya pada smoker dibandingkan yang bukan smoker ya, densitasnya. Ya, kemudian resiko untuk fraktur pada pasien merokok juga lebih tinggi dibandingkan yang dia tidak merokok. Jadi kadang-kadang kita tuh ngertinya kalau merokok hubungan dengan masalah jantung sama paru-paru ya. Padahal merokok juga mempunyai resiko pada bagian osteumnya. Nah, ini perlu kita sampaikan supaya pasien bisa lebih mengerti. Ya. Kita ngasih obat, rajin minum obat, dia juga rajin merokok. Ya. Kita membantu ya, mengurangi gitu ya. Ya. Akhirnya tidak optimal. Oke, ya ini benefitnya ya. Jadi tidak ada kata terlambat ya bagi perokok untuk berhenti atau mengurangi jumlah rokoknya. Ya untuk muskuloskeletal. Ini saya bisa baca sendiri. Oke. Nah, selain tidak merokok, ya, pasien juga perlu kita berikan masukan tentang latihan fisik, aktivitas fisik. Ya. Jadi meskipun dia sakit,
Wah, saya tuh sakit kalau untuk bergerak, saya tuh sakit kalau untuk olahraga. Tapi kita tetap memberikan suatu nasihat, tetap untuk aktivitas fisik meskipun nyeri. Ya. Hanya mungkin kita bisa menyampaikan perlahan-lahan atau pasif atau aktif tetapi bertahap. Nah, mengapa? Karena memang kalau kita lihat ya, ada beberapa sendi yang menopang berat badan ya. Mulai dari lutut, ya, tulang belakang, pangkal paha, ya, tangan seperti itu. Ya. Jadi edukasi untuk tetap melakukan aktivitas fisik. Yang kedua yaitu edukasi untuk melakukan berat badan bila berat badannya melebihi, ya. Jadi BMI-nya terlalu besar, ya misalnya. Kemudian analgesik atau inflamasi bila diperlukan. Ini ya. Jadi untuk mengatasinya alat fisik penting ya. Coba Anda ketika Anda memberikan saran untuk aktivitas fisik, usahakan saran itu lengkap. Pertama, durasinya, frekuensinya, ada di situ ya. Intensitasnya, kemudian yang terakhir jenis. Jadi lengkapnya begitu ya, ketika Anda melakukan edukasi ya. Durasi, frekuensi, intensitas, lalu jenis. Itu detail seperti itu. Nah, kalau dia nggak bisa renang, ya jangan kamu nasihati renang, ya, kelelep ya. Kalau dia udah tua, ya jangan kamu nasihati untuk lari, ya. Oke, gitu ya. Jadi itu. Ya, ini rekomendasinya. Ya. Ada 2 macam, yaitu aktivitas aerobik maupun aktivitas untuk pembentukan otot. Ya. Dua-duanya harus dilakukan secara bersamaan. Ya. Bersamaan. Tidak hanya otot aja. Ya. Oke. Hindari yang keras ya, menghentak ya. Seperti itu. Ini contoh ya osteoporosis. Osteoporosis ya akan terjadi ketika dia jarang untuk melakukan aktivitas fisik. Jadi ini seperti silent thief ya, silent disease ya, nggak ada apa-apa langsung patah. Nah ini contohnya, apalagi kalau yang estrogennya sudah turun ya, kayak usia kayak saya ini ya, ya ini dari lumbalnya, radiusnya, naik femurnya, ya di sini. Oke, ini beberapa ronsennya, ini Anda bisa baca sendiri, ya. Ini juga cara mudah untuk mengetahui udah OA itu makin pendek ya. Kayaknya juga makin pendek deh kayaknya saya. Mungkin ya. Saya lihat kok makin pendek ya. Ya, nyerinya merata ya, ada seperti ini. Ya, ini apa namanya? Khas untuk osteoporosis. Ya. Nah, sehingga kita perlu melakukan suatu tadi exercise atau fisik terapi tadi. Oke, ini pembebanan ya. Oke, kita lewati aja, Anda bisa baca sendiri yang ini. Nah, ini contoh ya, hasil senam osteoporosis ternyata bermanfaat ya hasil penelitiannya ya. Ini hasil penelitian yang sudah ada. Senam osteoporosis. Ya, ini kesimpulannya ya. Oke, untuk yang saraf ya, untuk ini masalah tension headache ya. Anda kayaknya juga resiko untuk tension headache tinggi deh ya. Apalagi kalau habis EB ya. Atau habis soka. Ya. Itu meningkat ya. Tapi sebenarnya kalau Anda bisa menjadikan soka itu sesuatu yang menyenangkan, ya, itu Anda nggak akan TTH. Nah iyalah, kan soka itu kan kesempatan Anda untuk mengaktualisasi diri. It is me gitu ya. Ya kan, menyampaikan pada penguji ya. Coba kapan deh kamu bisa ngajari penguji selain di soka? Ya enggak? Kapan deh kamu bisa ngajari dosen coba? Hebat kan? Ya. Iya kan? Kapan deh kamu bisa mengajari, menerangkan di depan dosen coba. Depan dosen jadi muridmu coba. Kapan deh kalau nggak disuka? Iya kan? Dosen kan dengan rela hati jadi muridmu kan? Pada saat itu, kan? Itu kan berarti kan kesempatan yang hebat kan? Jadi kan bahagia tuh deh. Ya enggak? Nah kalau kamu bahagia pada saat itu, nggak akan mungkin tension headache. Ya kan? Oke. Saya tuh rela loh dek, kamu diajari kamu tuh, aku tuh rela gitu ya. Oh iya dek, oh iya dek. Ya, diterangkan kamu ya mantuk-mantuk. Ya, itu kesempatan luar biasa itu.
Lalu kalau koas, itu kesempatan kamu belajar semaksimal mungkin tanpa dituntut hukum. Misalnya kamu periksa, lu pasiennya mati ya. Misalnya, kamu nggak akan diapa-apain sama hukum. Bebas, merdeka. Iya, bener. Nah, yang dihukum dokter DPJP-mu. Suntik, bantu nyuntik, mati misalnya ya. Bisa kan? Bisa. Kamu tenang. Nggak usah khawatir. Karena nanti yang dituntut DPJP-mu. Berarti kan hebat, karena seneng tahu. Kesempatan untuk belajar ya. Semaksimal mungkin. Makanya kalau dari koas tuh harus apa? Kamu gak akan kemudah tuh. Nah, itu ya. Jadi semaksimal mungkin senang ya. Saya bisa belajar semaksimal mungkin tanpa dinuntut oleh hukum ya. Coba kalau jadi dokter udah deg-degan. Kalau kamu nggak usah perlu deg-degan. Oke. Kalau belajar tanpa deg-degan kan nyaman, Dek. Ya, ini percentage ya. Ini kayaknya kamu deh, ini pasien kamu banget. Tapi tidak akan seperti ini kalau kamu tadi belajar dengan senang tadi ya. Nah, nyeri tidak membaik baru dirujuk ya ke dokter saraf. Nah, ini Dek. Sebenarnya keinginan bunuh diri atau kemungkinan dia sudah melakukan percobaan bunuh diri itu merupakan kegawat daruratan psikiatri. Jadi kalau itu terjadi langsung rujuk, jangan tangani sendiri. Jadi kalau ada pasien datang ke kamu, dok saya pengen bunuh diri, itu sudah langsung aja, daripada dia depresi, udah langsung aja dirujuk, enak ya Dek ya kan, masalahmu gitu ya. Nah ini, kayak migrain, ini 4A, kamu harus bisa tangani sendiri. Ya. Ini kita lihat di sini kapan merujuknya, ya di posisinya ini, ya menunjangnya, tata laksananya. Nah ini berhenti merokok juga perlu, ya, kok perlu ya, harus ya. Lalu juga mencatat frekuensi sakit, nah ini juga perlu untuk melihat ya profilaksik, pengobatannya, primernya. Kemudian vertigo, nah perlu dibedakan antara sakit kepala dengan pusing ya Dek ya. Jadi tolong jangan menulis pusing bila pasien itu mengeluhnya nyeri. Karena kalau pusing, benang merahnya tuh ini. Jadi kalau pusing, itu benang merahnya ini, ke vertigo. Jadi kalau nyeri jangan tulis pusing. Sakit kepala jangan tulis pusing. Tapi kalau misalnya saya merasa berputar, ya, nah tulislah dia pusing. Karena arahnya adalah ke vertigo. Karena terapinya berbeda banget. Kemudian kamu harus memastikan apakah dia sentral atau perifer. Ya. Kalau sentral bukan urusanmu, udah masuk ke rujukan. Ya. Lain dengan perifer. Ini ya. Oke. Udah habis waktu saya ya. Oke, yang ini stroke ya. Stroke masuknya ke 3B ya. Hebat ya, 3B ya. Ya, iya 3B. Karena kamu harus bisa mendeteksi bahkan sebelumnya. Apa Dek sebelumnya? Sebelum ini apa? TIA. Ya. TIA juga masuk ke 3B. Dia juga harus rujukan. Ya. Harus rujukan. Jadi ini udah masuk berat ya kalau stroke ya. Lalu kamu harus memakai TIA. Ya. Klasifikasinya ini ya. 3 ini. Nah, cara mudahnya untuk melakukan gejala ketika kita melakukan penyuluhan ke masyarakat. Jadi kalau Anda melakukan penyuluhan ke masyarakat, ke orang lain, tekankan ini. Ya, tekankan kalimat segera ke RS. Ya. Bagaimana se itu mencong senyum nggak simetris. Geraknya separuh tiba-tiba. Ra bicaranya pelo. Kebas atau bal. R rabun atau mata kabur tiba-tiba. S sakit kepala hebat tiba-tiba. Bukan karena nggak punya uang. Ya, segera ke RS ini cara memberikan edukasi ke masyarakat ya. Nah ini yang tadi TIA tadi. Ya, TIA ya. Ada beberapa faktor resikonya, usia tua. Nah ini laki-laki nih ya. Ini hati-hati ya laki-laki ya. BLR-nya rendah, BLR rendah. Jadi kayak stunting itu juga beresiko. Ya karena kalau stunting berarti dia tidak
tidak optimal semua organnya dibuatnya, ya. Karena kan stunting resiko pada trimester kedua, ya, 1, 2, 3, ya, itu kan masa pembentukan organ-organnya 1, 2, termasuk otak, ya. Nah, jadi resiko untuk mengapa kok BBLR masuk faktor resiko masuk stunting, ya, itu karena dia nggak optimal pertumbuhannya saat pembuatan otaknya, ya. Oleh karena itu penata laksanaan stunting, pencegahan stunting itu manfaatnya tidak hanya satu tempat, ya, tapi yang lain semuanya, termasuk DM, itu, ya, stroke, gitu. Jadi herediter dan sebagainya. Oke, ini juga bisa Anda tangani, baca sendiri bisa. Ada perbedaan antara yang bisa, faktor resiko itu faktor resiko yang bisa dicegah, ya kan, Dek? Faktor resiko yang tidak bisa dicegah, tahu tadi? Faktor resiko yang bisa diobati. Misalnya hipertensi, tekanan darah diobati tekanan darahnya supaya apa? Tidak ke stroke, tidak ke arah gagal ginjal, gitu ya. Jadi kamu dokter lampir itu harus punya semangat untuk itu, ya. Oke, ini ya pemeriksaannya. Ini baca sendiri bisa, ya. Ini juga, nah ini, yang penting nggak kurang dari 0. Ya, yang penting nggak kurang dari 0. Oke. Ya, ini penanganannya sebelum ke rumah sakit. Jadi kalau Anda kok merujuk itu jangan asal rujuk. Ya, Anda rujuk itu harus stabil posisinya. Apa? Gimana penanganannya ini? Ya. Pengirimannya, ya Anda harus tahu ya pengirimannya ya, caranya ya. Bagaimana transportasinya, utamakan transportasi yang bisa yang aman. Obat-obatnya ada, personilnya terlatih, ada EKG-nya, ada obat-obatannya, seperti telemedicine-nya kalau bisa disampaikan nanti akan kita kirim ya di rumah sakit yang kita kirim udah siap, ya. Oke, ini komplikasinya, edukasinya ini yang untuk hidupnya, faktor risiko harus kontrol, ya. Deteksi dini, ya, untuk darah. Oke, ya, saya percaya Anda bisa memberikan suatu tata laksana yang baik untuk masalah neuromuskuloskeletal. Ada pertanyaan, Dek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, itu aja. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika.